Aku nggak terima. Pokoknya aku minta ceraiin dia. Iya. Nggak mau aku dengar alasan apapun. Nggak mau dengar. Terus mau ngomong apa? Pokoknya ceraiin dia. Ceraikan. Tapi kamu pernah nggak ngertiin posisi aku kayak gimana? Enggak kan? Saya bunuh kamu. Benci sama kamu. Bunuh kamu. Kalau saya nggak bisa ngedapetin kamu. Istighfar, Maria. Senin pagi 14 April 2014. Sesosok perempuan terkapar tak bernyawa di kebun karet Kampung Cikembang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luka tikam menganga di sekujur jasad, belasan banyaknya. Pun, cipratan darah masih berbekas di tanah. Karuan saja warga kampung geger. Sekilas, si mayat berparas permai. Pula penampilannya modis. Di pergelangan tangannya terpasang jam tangan mewah. Gerangan siapa si mati? Siapa pula yang menghabisi dengan sadistis begitu? Tempat jasad korban ditemukan terbilang jauh dari permukiman. Letaknya sekira 2 km dari jalan raya di ketinggian bukit yang senyap. Adalah Anda orang pertama yang melihat mayat korban. Ceritanya jam 6:30 pagi, si lelaki lewat Paruhbaya pergi ke pasar. Anda menyusuri jalan setapak melintasi kebun karet. Warga kampung kerap memilih jalan pintas ini demi berhemat waktu. Di sisi saung tempat pekerja kebun berteduh, Anda melihat mayat perempuan teronggok. Mayat yang koyak dengan lubang-lubang tusukan. Nah, melewat ini, Wanda itu nggak melihat tuh ada mayat di sana sebagai halangan. Kan mau cuci kaki ya. Nah, mau cuci kaki sebab malamnya hujan. Nah, barang mau ambil air dari ember, jongkok, melihat ke sana, wah ada mayat. Kepalanya ke sini ya, ke sini, kakinya ke sana, tangannya ranggah begitu. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya udah nggak ada apa-apa. Ini tusukannya nih di sini. Kan ini bajunya istilahnya ke sana ke atas. Jadi kelihatan ya tusukannya. Cuma begitu aja. Laporan dari Pandawa. Tak jauh dari si mayat, Anda menemukan sebilah pisau. Pisau yang dipakai pembunuh menghabisi si perempuankah? Nah, kira-kira 25 meter ada pisau di jalan. Tergeletak, pisaunya putih. Warnanya gagangnya itu kan biru. Nah, sudah itu kira-kira 5 meter ada tapak parkir mobil. Itu motor. Ya. Wah, ini orang-orang yang pasti udah tahu wilayah sini. Di sini ada saung, terus dianya pasti ke sini, pasti nggak orang jauh pembunuhnya gitu. Jadi pasti semua orang pasti ini mah orang-orang dekat-dekat. Apa kenyataannya seperti itu. Polisi dari Polres Sukabumi yang dilapori bergerak menyigi, memungut barang bukti, menghimpun petunjuk dan informasi. Dompet korban memang ada, bahkan duit masih tersimpan rapi di dalamnya. Hanya saja, kartu identitas korban raib. Polisi lekas menebar foto korban demi berharap ada yang mengenali. Dia memang ada dompet uangnya, tapi kartu identitasnya tidak ada. Makanya kita cari tahu melalui warga sekitar, melalui kita umumkan di media cetak maupun elektronik yang datang pada saat itu. Jadi kita sudah, setelah itu baru beberapa saat ada ternyata yang mengenali korban ini siapa, dihubungi keluarganya betul. Identitas korban terkuat. Korban bernama Mamai Mariala alias Maria, warga Kampung Cikyong, Baros, Sukabumi. Umurnya sekira 36 tahun.
Hasil otopsi mengungkap Maria dibunuh. Pembunuhnya keji menghujami Maria dengan sebilah pisau. Luka yang didapati di tubuh korban itu sebanyak lebih dari 15 ya mungkin ya. Itu dari mulai leher, pundak, perut, paha, semuanya itu banyak ketusukan. Dan barang bukti yang kami sita pun ada satu buah pisau ya, sepanjang 25 cm yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Pada saat itu kondisi korban baru meninggal kurang lebih belum ada 12 jam. Itu bisa diketahui dari hasil otopsi, makanan yang dicerna belum sepenuhnya tercerna. Berarti mungkin dia setelah kondisi malam itu, setelah makan, baru di situ dihabisi di kebun tersebut. Dari keterangan keluarganya, Maria lama tinggal di Arab Saudi. Suaminya asli Timur Tengah, dosen di salah satu perguruan tinggi di negeri itu. Pertengahan 2013, Maria membeli sebuah rumah di kampung Cikeong Baros dan lantas menetap di Sukabumi. Waktu kemarinnya udah punya suami, dia tinggal sama suaminya. Terus sama suaminya dibawa ke Amerika 10 tahun. Kuliah di Amerika. Setelah suaminya lulus, dia pulang. Suaminya langsung kerja, ditempatkan di Universitas King Abdul Aziz. Terus kata suaminya, kamu kan udah 10 tahun katanya di sana, jadi kamu itu harus senang-senang dengan keluarga kamu. Sekarang saya kan udah lulus, sekarang tinggal kamu pergi ke Indonesia senang-senang lama sama keluarga kamu, kata suaminya gitu. Nyawa Maria terbang. Maria dibunuh secara sadistis. 15 tikaman mengoyak tubuh eloknya. Polisi menyisakan kerja mencari pembunuhnya, sekaligus membongkar oleh musabab apa Maria dibasmi. Mamai Mariala alias Maria mati dibantai. 15 tusukan menghujam seantero tubuh. Maria lahir dan besar di Curug Kembar di pelosok selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kala berumur 22 tahun, Maria disunting lelaki Arab Saudi. Bersuamikan dosen di negeri minyak, Maria tiada pernah kekurangan uang. Maria sejahtera. Di kampung Cikeong Baros, tempat Maria kemudian menetap, si perempuan dikenal baik hati, ramah, dan tidak sombong. Kepada bocah-bocah misalnya, Maria tak pelit membelikan jajan. Beli jajanan. Kalau saya suka mau nangis, biarin ya. Kalau ingatnya saya ingin nangis, dia tuh baik. Ada anak kecil nggak bisa jajan, dia kasih jajan. Ada orang tuanya belum punya uang untuk bayar SPP, dia kasih, nggak usah pinjam, dia dikasih. Dia tuh baik. Saya kalau mengingat dia, saya selalu ingin nangis. Dia tuh baik sebagai saya, bagi orang sini juga baik. Dia itu sifatnya lembut, penyayang, bertanggung jawab. Sifat dia itu peduli. Informasi kunci dituturkan kakak korban bahwa Maria dekat dengan seorang lelaki, namanya Agung Kurniawan. Agung awalnya menawarkan bantuan sebagai jasa pemborong kala Maria berencana merenovasi rumahnya. Sebenarnya sih nggak ada hubungan apa-apa, cuman karena waktu itu almarhum di salon cerita mau ngerenovasi rumah, jadi mungkin si Agung teh minat untuk nawarin jasa gitu. Iya, jasa pemborong, jasa tenaga ini, ngeborong rumah, ngerenovasi rumah. Kenapa? Ya agak pilek aja, beneran enak. Udah berobat belum? Belum sih, Neng. Oh iya, yang kemarin yang di depan tuh plafon udah beres tuh, Neng. Udah beres. Iya. Kalau depan udah beres, ganti yang di sini deh. Mana? Itu atap-atap rumahnya udah mau turun gitu deh. Iya, Neng, tapi bisa ditransfer lagi kan? Kan kemarin bukannya udah. Hah? Kemarin kan bukannya udah. Aku transfer kemarin. 50 Iya. juta Sudah sih, cuma kan buat berobat, Neng. buat Ya. berobat. Jadi harus transfer berapa duit lagi? Ya 15 lah, ya.
Ya. Itu gampang. Yang penting ini beres aja ya. Iya, makanya aku lagi gak enak badan banget kan. Ya. Ya udah berobat lah. Berobat biar cepat sembuh juga cepat selesai. Ya, Nen. Maria dan Agung kian akrab. Bahkan Maria sudah mengenalkan Agung pada keluarganya. Kakak korban punya catatan miring tentang lelaki yang runtang-runtung dengan Maria ini. Pertama dia datang ke keluarga ini sopan. Lama-kelamaan berani gitu. Ya berani aja, jadi masuk ke dalam rumah itu kayak rumah sendiri gitu. Biasanya kan yang namanya orang lain agak itu gitu ya, masuk ke rumah orang gitu. Kalau ini mah enggak, sok pribumi banget gitu. Nah dari situ ibu udah mulai enggak suka. Gerangan siapa seorang Agung Kurniawan? Satu yang pasti, tiada yang tahu pasti muasal Agung Kurniawan. Di Sukabumi, selama 2 tahun, Agung tinggal di rumah Opik sohibnya. Agung mengaku tak lagi punya keluarga. Tak cuma diterima, Opik yang terdorong iba malahan sekalian mempekerjakan Agung. Kenal sama Agung itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dia kebetulan datang ke sini pun, ke rumah pun, bawa sama teman juga, dibawa sama teman yang masih karyawan lah di sini ya. Karena kebetulan kita juga sering pasang panggung apa gitu kan ya, ada event organ tunggal dan sebagainya. Agung pun sering bantu gitu kan, sering bantu. Cuman karena kita pun ngeliat juga, karena Agung sudah tidak punya orang tua lah gitu kan ya, dengan saudara-saudaranya jauh, ya sudah kita sudah jadi diangkat karyawan lah ibaratnya ya, kerja di sini gitu kan, kita tawarin. Dia mau, sangat senang sekali dia tinggal di sini gitu kan ya. Entahlah intinya gitu. Karena kebetulan juga saya juga di asuransi, saya sering ajak Agung prospek juga, bantu saya gitu kan ya, untuk temenin saya. Karena di luar daerah gitu kan ya, sampai ke pelosok-pelosok, saya butuh teman, ya sudah yang ada aja gitu kan yang di rumah. Agung lah saya ajak gitu kan. Cerita kedekatan Agung dengan Maria jadi petunjuk polisi membidik Agung. Ya, kemudian kami melihat latar belakang dari korban, lingkungan dari korban, yang tadi sinyalir korban ini ada memiliki hubungan dengan seorang laki-laki, dan terakhir dilihat kalau nggak salah pada saat hari Jumat pergi bersama seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini yang tetangganya juga mengerti beberapa hari sering ke rumah wanita tersebut. Nah, kami punya selidik, dan kami setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, kami lihat siapa orang ini. Kurang dari 1x24 jam lah pelaku bisa kita amankan di daerah sekitar Cisaat juga. Selasa, 15 April 2014, Agung Kurniawan, tersangka pembunuh Mamai Mariala, dicokok polisi. Sederet pertanyaan menunggu jawab. Apa musabab Agung menghujam Maria dengan 15 tusukan? Adakah orang lain turut membantu Agung kala menghabisi Maria? Aku nggak terima. Pokoknya aku minta ceraiin dia. Iya, ngerti. Nggak mau aku dengar alasan apapun. Nggak mau dengar. Terus mau apa? Pokoknya ceraiin dia. Sehari setelah mayat Maria ditemukan di medio April 2014, Agung Kurniawan diringkus polisi. Agung jadi tersangka pembunuh Mamai Mariala. Gerangan apa motif Agung sebenarnya? Ini jawaban Agung. Maria menuntut dinikahi. Tapi polisi punya pendapat lain. Motif ekonomi. Bahwa Agung mengincar harta Maria. Memang motifnya tersangka ini memang ingin menguasai hartanya si korban. Ya. Memang dari awal dia punya niatan begitu. Ada ekonomi juga. Dan termasuk
untuk melakukan pembunuhan pada korban itu sudah direncanakan oleh si tersangka ini. Dalam pemeriksaan kita, dia menyatakan dia membunuh karena dia kesal. Dimintai untuk menceraikan istrinya, dan diminta untuk menikahi korban. Hubungan Agung dan Maria berangkat dari perkenalan tak sengaja. Desember 2013, Maria bertemu Agung di sebuah salon kecantikan. Dari sanalah hubungan Maria dan Agung berlanjut. Ada SMS, ada telepon, ada curhat. Ada lelaki dan perempuan yang makin dekat. Awal kenalnya sih pas saya main ke Baros, ke salon. Waktu itu kemudian mau fitting baju. Karena kan saya nikah bulan Februari tanggal 21. Udah ada perencanaan juga. Waktu saya fitting baju, saya berangkat duluan ke salonnya. Kemudian calon istri belakangan. Lalu pas saya datang ke salon, nungguin istri lama, saya lagi numpang istirahat di salon itu, tiduran di kamar sendirian. Hai Jen. Oh, salah orang ya aku. Kirain aku kamu tekan salon. Oh iya, Sorry ya, maaf ya. Yo. Nanya-nanya sambil ya dia juga minta maaf lah gitu, udah ganggu tidur. Sambil ngobrol ya nggak lama ngobrol juga istri datang lah, calon istri datang ke situ ke salon. Ya, saya sama istri fitting baju. Habis fitting baju ya istri lagi fitting baju, saya nunggu di depan. Tuh, kemudian dia ngajak ngobrol sambil saya temenin aja lah ngobrol gitu ya. Dia cerita sampai minta nomor handphone. Oh bukan, cuma nongkrong aja di sini. Lagi nunggu dari. Maaf ya, salah. Ya nggak apa-apa. Kerja di mana? Oh aku borong di proyek biasanya. Gitu. Oh, Iya. proyek. Iya. Borong-borong emang gitu. Oh ya? Oh udah jadi. Bagus, bagus dong. Kita lihat aja yuk. Iya, lihat deh. Yuk. Ini bajunya. Halo Mas, mau fitting baju? Iya. Ini punya aku. Gede banget. Bukan salah sih. Oh, bukan punya. Iya. Oh iya. Ini punya Mbak. Oh iya. Lebih besar ini. Tapi bagus kok. Coba buat cocok warnanya. Ya. Nomor teleponnya dong. Oh boleh. Sini aku catat. Jadi kamu SMS aja ya. Ya. Makasih ya. Ya. Kebetulan di rumah atau rumah aku udah pada bocor gitu, jadi siapa tahu bisa kita benerin. Sekalian pengen ngobrol-ngobrol. Oh iya ya. Nanti kamu SMS aja ya. Oke. Dia bilang pengen curhat. Kata saya kan curhat mah ke orang juga bisa. Cuman dia bilang waktu itu kayak curhat yang ngelihat saya gitu ya punya calon istrinya lebih dewasa gitu. Selang berapa hari ya kita SMS-an curhat gitu, dia cerita tentang rumah tangga dia sama suaminya. Ya awalnya sih saya kasih masukan aja gitu. Saya suruh jalanin, sabar, gimana lah, kasih nasihat. Ya mungkin kan setiap perempuan punya rasanya berbeda gitu. Kita nasehatin tapi dia nganggapnya beda. Sama istri waktu itu juga pas sudah kenal sama dia juga, saya bilang juga, dia juga tahu ya kalau saya udah mau nikah. Waktu itu ketemu pas lagi fitting baju. Ya, pas tanggal 20, tanggal 19, tanggal 20 saya kasih kabar kalau saya itu mau nikah tanggal 21 bulan Februari. Ya, acaranya malam kata saya gitu ya. Saya kabarin, saya SMS, saya telepon juga. Kata dia, iya nggak apa-apa. Udah saya diemin aja. Karena kalau mau datang bareng aja sama tukang salonnya itu. Kata dia, ya dia nggak balas di situ. Terus saya diemin aja gitu.
Februari 2014. Berjarak 3 bulan sejak perkenalan mereka, Agung menikahi pacarnya. Hubungannya dengan Maria pasang surut. Agung mulai jarang menemui Maria. Namun hati Maria rupanya sudah tersandra oleh sosok seorang Agung Kurniawan. Menurut Agung, Maria terus mendesak minta dinikahi, padahal status Maria masih istri orang. Ya dia sih pengennya saya tuh nggak boleh nikah. Ya saya tuh harus nikah sama almarhum. Cuma saya juga udah pernah bilang, kalau almarhum itu kan punya suami, nggak mungkin kalau cewek punya istri 2 gitu. Punya suami 2 itu nggak mungkin lah. Jawabannya apa? Ya dia sih masa bodoh gitu. Kemana aja kamu? Kayak gini ya. Cara kamu kayak gini. Semenjak kamu ketemu sama dia, nikah sama dia, kayak gini kamu caranya ke aku. Iya, gue tahu. Emang gue harusnya nggak ke dia terus. Tapi kan, apa namanya itu? Aku nggak terima. Pokoknya aku minta ceraiin dia. Aku nggak mau kelakuan kamu seperti ini kayak aku. Iya, ngerti. Paham, aku maksud kamu tuh paham, ngerti. Itu cuma alasan kamu aja. Nggak mau aku dengar alasan apapun. Nggak mau dengar. Ceraikan. Aku nggak mau lagi banyak alasan dari kamu. Paham kamu? Iya, sayangku. Aduh, gimana sih? Ya udah deh. Ya. Itu sebelum kejadian sih, awalnya saya berantem bertengkar hebat lah. Di telepon gitu, berantem terus. Ketemu berantem juga. Itu pun setiap saya datangin ke rumahnya, kita berantem. Tapi pas saya pulang ke rumah, dia malah nangis. Ya pokoknya saya itu nggak boleh nikah sama istri, harus nikah sama dia. Saya tuh harus kalau bisa suruh nyerahin istri, suruh nyerahin istri terus nikah sama dia. Ya, aku selama ini SMS kamu, telepon kamu, sama aja kan. Itu udah perhatian kan, Neng? Enggak, itu kurang buat aku. Waduh, kamu harus ngerti dong, aku udah punya istri, Neng. Itu lagi yang disebut, itu lagi. Aku mau ngurus proyek dulu ya. Mau kemana kamu, Ala? Ini ngurusin proyek, ini udah ada SMS nih ya. Enggak, aku nggak percaya. Ya Bohong udah kamu, deh, Ala. aku ngurus proyek ya. Bohong kamu. Tega banget kamu ya. Segala ucapan Agung tentang Maria disangkal Yeni, kakak Maria. Pula, Yeni tahu betul tipe lelaki idaman adiknya. Dan itu tidak seorang Agung Kurniawan. Enggak benar sama sekali, itu tidak benar. Karena apa? Toh almarhum juga punya suami. Terus kan almarhum itu kan pernah sama ibu dicandain ya. Mar, kamu jangan deket-deket sama si Agung ya, nanti kamu ketarik sama si Agung. Teteh apa sih ngomong, suamiku aja dokter profesor, katanya ngapain aku itu ke Agung itu nggak ada uangnya. Aku itu nggak mau punya suami yang nggak ada kerjaannya dan nggak ada uangnya gitu. Lagian ibu juga tahu lagi, ibu kan hidup udah berpuluh-puluh tahun ya sama adik ibu, tahu kebiasaannya, istilahnya mah apa ya, seleranya adik ibu itu kayak apa. Kalau untuk mencintai cowok itu nggak mudah lagi. Lagian bukan orang itu lagi yang dia cintai itu. Banyak kok itu-itunya, mantan-mantannya dia bukan orang, istilahnya mah maaf ya, bukan orang gelandangan seperti dia. Bukan orang pengecut seperti dia. Ada hubungan, tahu nggak katanya ada hubungan asmara. Asmara nggak tahu, nggak ada lagi kata saya begitu. Soalnya Maria punya suami, lagi pula si Agung punya istri, baru 1 bulan kata saya nikahnya. Makanya dianggap saudara aja tadi awalnya gitu. Maria dan Agung, hubungan remang antara lelaki dan perempuan yang masing-masing sudah punya pasangan resmi. Bunuh kamu. Kalau saya nggak bisa mendapatkan Istighfar, Maria. kamu juga nggak bakalan bisa. Maria, istighfar Maria.
kayak gini ya. Agung Kurniawan menamatkan hidup Maria. Menurut Agung, lantaran Maria minta Agung menceraikan istrinya. Pula, Maria terus menagih minta dinikahi. Lantas, bagaimana awal cerita meletupnya pembunuhan itu? Aku nggak terima. Pokoknya aku minta ceraiin dia. Ya, lu harus ngertiin dulu dong. Semuanya berangkat dari berdua berboncengan sepeda motor ke Bandung. Perjalanan yang banyak diselingi perang mulut. Kamu harus menceraikan dia. Dia ngajakin jalan. Dia ngajakin jalan ke Bandung, katanya minta dianterin. Ya, saya sih bisa nggak bisa gitu, cuma lihat waktunya. Kalau dia bilang nanti hari Sabtu berangkatnya, kalau Sabtu ya nggak apa-apa lah. Kita jalan ke Bandung hari Sabtu, sampai Bandung kita nginep di Arimbi ya, di Arimbi sewa kamar juga sih 2, bisa kamar lah gitu. Ya sampai di sana kita cuma main-main aja, nganter dia main gitu. Oh mau. Kamu dulu deh. Mama aja dulu. Oh ya udah. Sampai pulang ke Sukabumi, udah nyampe Sukabumi juga kita di perjalanan nggak diem ya. Di perjalanan dia selalu marah, ngomongnya juga. Sampai Sukabumi ada minta diantar ke pelabuhan. Nah saya kagetnya di situ, kenapa nggak langsung pulang ke rumah, kenapa minta ke pelabuhan. Sampai di pertengahan jalan ya ada telepon, ngomong yang gak enak juga, ngomong yang gak enak lah dari temennya gitu ya. Dia ngomong gak enak, ya udah saya berhenti di daerah Bantar Gadung. Saya kan ngerasa jadi nggak enak juga lah gitu, daripada diterusin jadi celaka, mendingan putar balik aja. Nah selama udah diputar balik kita berantem di motor tuh, karena dia tuh marah lah pas diputar balik itu. Kenapa nggak diterusin, dia bilang kan. Diputar balik dia marah sampai mukulin helm. Lantaran malu ribut-ribut di tempat umum, Agung membelokkan motor ke kebun karet. Bersih tegang tak jua mereda. Keduanya masih pasang emosi tinggi. Sampai kemudian Maria menghunuskan sebilah pisau. Di sana kan ada saung. Nah, Syarmon masuk. Ya, saya juga ngapain lah masuk ke situ. Saya ikutin pakai motor ke dalam. Pas di situ saya ajak ngomong baik-baik, saya ajak pulang. Dia nggak mau pulang gitu ya. Dia nggak mau pulang. Pas saya udah ngomong baik-baik lah, udah coba buat ngeredain gitu ya. Cuman almarhum masih emosi masih tinggi gitu. Masih tinggi. Ya pas saya tetap dia rayu lah ngomong baik-baik itu, ya dia datang nyamperin ke motor awalnya. Pas dia nyamperin ke motor, saya kira udah mau pulang nih, kira saya mau ikut pulang. Ya pas saya samperin lagi ke motor, yang bikin saya kaget waktu dia ngeluarin pisau itu. Aku tahu, tapi kamu pernah nggak ngertiin posisi aku kayak gimana? Enggak kan? Udah, pulang ya, kita bahas lagi deh. Ya, udah.
bunuh kamu. Maria. Kalau saya nggak bisa ngedapetin kamu, Maria. kamu juga nggak Udah bakalan pulang, bisa ngedapetin udah. kamu. Istighfar, Enggak. Maria. Bunuh kamu. Enggak. Enggak. Istighfar, Maria. Ketusuklah si korban itu, ketusuk perut bagian kanan, pertama kanan, bagian kanan, ketusuk bagian kanan pas saya udah ketusuk, pas saya cabut kan gitu, saya cabut kayaknya mau saya diemin. Jadi si korban itu pas udah ketusuk itu dia nggak bilang, nggak teriak, nggak gimana, nggak ngomong apa-apa lah gitu, cuman jadi kayak orang makin marah. Jadi rebutan, pisau berkelebatan. Dan pisau sudah makan korban. Dia nendangin terus kan, nendangin, mukulin. Lalu pas dia nendang, saya juga emosi. Pas ketusuk pahanya. Ketusuk pahanya. Udah diketusuk pahanya, dia masih tetap ngelawan terus gitu. Diterusin sama saya kan, daripada dia ngelawan terus. Ya udah satu tusuk lagi. Mungkin anggapan dia kalau dia bisa membunuh saya, istri saya nggak bisa milikin, dia juga nggak bisa gitu. Sama saya disayang-sayang, diperhatiin, dijagain. Kenapa dia dibunuh sampai kejam begitu? Sampai kayak binatang gitu, Mbak. Saya pinginnya si Agung tuh dihukum mati, nyawa dibayar nyawa gitu, Pak. Bunuh kamu. Maria. Kalau saya nggak bisa ngedapetin kamu. Di tangan Agung Kurniawan, nyawa Maria lepas dari badannya. Mayat yang lantas teronggok di sepinya malam Bukit Cikembang. Di peka panik, Agung tergopoh kabur meninggalkan mayat Maria. Pisaunya terjatuh tak jauh-jauh dari jasad Maria. Saya jatuh ya, saya sempat ngeliatin gitu. Ya saya juga mikir lah kenapa jadi kayak gini gitu kan. Yang situ saya juga bingung, ya mau digimanain gitu ya. Ya saya juga jadi takut lah di situ ya. Saya juga takut gitu kan. Ya udahlah, daripada saya juga udah kepalang takut, udah kalut juga, pikiran udah nggak karuan. Pas saya ngeliatin, ya udah saya tinggalin. Kemudian semua barang dia kan semua ada di motor semua, ada di motor. Sampai pertengahan jalan daerah Lembur situ itu ya, yang dibawa cuma handphone dia, ATM, yang lainnya dibuang di sana. Agung pulang ke kontrakannya. Kartu ATM milik Maria ada di genggamannya. Dan ini dia lanjutan cerita ketika kejahatan sudah berdaulat. Agung kepincut untuk menguras saldo Maria. Benar saja, 15 juta rupiah ditarik Agung dari rekening Maria. Duit lantas dibelanjakan rupa-rupa barang elektronik. Ditarik juga sekitar 15 juta tarik. Udah ditarik ya, besoknya baru saya jalan. 15 juta kemudian waktu itu dipakai buat beli TV, mesin cuci sama kulkas saja. Dua telepon genggam milik Maria dipakai Agung untuk berkomunikasi. Agung mengirim kabar ke keluarga Maria, seolah-olah Maria masih hidup. Tipuan kelas teri. Dan Agung laksana melempar bumerang. Agung tak menyangka kiriman SMS untuk kamuflase kejahatannya justru jadi kunci penangkapan dirinya. Polisi ternyata sudah melacak pergerakan sinyal telepon genggam milik Maria. Teknologi informatika menunjukkan kegunaannya. Ketika kabur ya kita terus intens berkomunikasi
melalui pihak tetangga seolah-olah dia memang masih hidup. Padahal kita tahu handphone dia dibawa oleh pelaku, tapi dia seolah-olah menganggap itu yang membalas dari pihak korban. Nah, itu kita pancing, kita mengetahui posisi dia juga dari peralatan yang kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan. Agung melawan polisi. Ganjarannya, sebutir peluru mendarat di kaki. Dia dalam posisi ketika itu dia mengendarai motor. Bahkan ketika dia mengendarai motor, ketika kami mencoba untuk menghentikan, dia mencoba menabrak anggota kami dengan membawa bambu atau batu. Kemudian dilumpuhkan oleh anggota kami dengan terpaksa di kaki sebelah kanan. Dan pelaku kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana 340 dengan ancaman maksimal 15 tahun. 15 tahun di penjara. Agung tak bisa menghindar jika hakim kelak mengganjarnya dengan hukuman maksimal itu. Lama masa hukuman yang tetap saja tak bisa mengembalikan nyawa yang terlanjur terbang. Sama saya disayang-sayang, diperhatiin, dijagain. Kenapa dia dibunuh sampai kejam begitu? Sampai kayak binatang gitu, Mak. Saya pinginnya si Agung tuh dihukum mati lah. Nyawa dibayar nyawa gitu, Pak. Ya kalau dibilang nyesal ya aku udah pasti nyesal. Kalau dibilang bersalah juga pasti udah bersalah.